Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di TOEFL. Sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian listening, part A. Nah, di antara sekian banyak soal, 30 soal di bagian A, itu ada beberapa soal yang nantinya akan berkaitan dengan emphatic surprise atau ekspresi terkejut. Biasanya akan ada beberapa penanda yang perlu kita ketahui sehingga memudahkan kita dalam memprediksi jawabannya. Di sini kita akan nanti ada beberapa hal akan kita pelajari dan kita diskusikan. Satu itu ada bagaimana tips dan triknya untuk menjawab soal model emphatic surprise. Ada contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama dan ada latihan untuk kalian yang bisa dikerjakan. Nanti jawabannya bisa kalian letakkan di kolom komentar, kemudian bisa nanti kita diskusikan misalnya diperlukan. Nah, ini biasanya muncul beberapa kali di bagian part A di antara 30 soal yang diberikan. Sehingga penting untuk kita ketahui bagaimana menjawab ekspresi empatik yang menandakan keterkejutan atau surprise. Nah, kita mulai dulu dari beberapa tips dan trik untuk mengetahui dan menjawab soal tipe emphatic surprise. Pertama, kita kenali dulu beberapa bentuknya. Jadi, bentuk emphatic surprise dalam soal TOEFL biasanya ada beberapa. Satu itu bisa berupa penggunaan modal, to be, ataupun present, yang nanti ada penggunaan kata do atau does. Kemudian ada past tense atau perfect. Nah, emphatic formnya berupa be dan emphasis ya. Misalnya, then he is here. Maknanya apa? Karena dia surprised, I thought he was not here. Atau he thought he was not here. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah pada penggunaan be-nya, modal, present atau past dan perfect-nya. Karena biasanya itu akan distressed. Jadi kedengarannya akan ditekan oleh si speakernya. Misalnya kita dengarkan di audio, dia akan mengatakan then he is here. Then you can go. Jadi then you can go. Atau then you do play tennis. Ya. Jadi bedanya nanti dengan misalnya yang negative expression, kata ini distress dan dia selalu atau seringkali berupa kalimat positif. Nanti maknanya biasanya bertentangan. Misalnya he is here, maka asumsinya dia tidak di sini. She did read it. She did read it. Kata do, does, atau did ini bisa menunjukkan emphatic expression di mana dia menekankan, oh ternyata dia membacanya. Apa asumsinya? Dia berasumsi bahwa dia tidak membaca. Ya, ternyata dia baca. See, then he has gone there. Atau, wow, then you did get married. You did get married. Oh, ternyata kamu akhirnya nikah juga ya. Berarti dia asumsinya adalah dia tidak menikah atau temannya tidak menikah. Sehingga perlu perhatikan nanti stres yang diucapkan oleh speakernya, bagaimana dia membuat stres atau menekankan pada penggunaan to be, modal, present tense dengan do atau does, ataupun past tense dengan did maupun perfect tense dengan has dan have-nya. Maknanya biasanya yang opposite. Kalau dia you can go, maka I thought you could not go. Kita lihat sekarang contohnya. Misalnya kita mendengarkan nanti di audio, I just get 600 on TOEFL test. Kemudian the woman bilang, then you did pass. You did pass. Dia did-nya biasanya ditekan. What had the woman assumed? Pilihannya misalnya, the man had not passed. The man would pass easily. The man had already passed. The man got the score he was expected. Nah, karena then you did pass, maka si woman benar assume that the man had not passed. Ya, jadi yang opposite. Misalnya lagi, would you like to go skiing this weekend? The man bilang, so you can ski.
what had the man assumed? Nah, karena dia positif, dia surprise ketika dia bisa ski, maka nanti kita lihat yang opposite. Nah, di sini the woman did not know how to ski. Jadi dia asumsinya tidak tahu atau tidak bisa menggunakan atau berski ya. Jadi yang opposite. Nah, jadi nanti kalau kita mendengarkan ada stress yang di-emphasize oleh speakernya, maka perhatikan ada kemungkinan dia merupakan bentuk emphatic surprise. Nah, berarti yang contoh yang kedua ini adalah the woman did not know how to ski. Oke, setelah ini kita akan masuk pada contoh soal ya, yang akan kita bahas bersama-sama. Ingat bahwa seringkali pada bagian ini ada stress yang ditekan oleh speakernya, sehingga pertanyaannya, cirinya biasanya adalah assume. What does the man atau woman assume? Jadi kalau ada pertanyaan assume, dia ada kemungkinan dia merupakan emphatic surprise. Salah satu indikatornya. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soal. Ini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas dan kita coba kerjakan bersama-sama. Misalnya untuk nomor 1, kita dengarkan dulu audionya. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Nah, tadi pertanyaannya what had the woman assumed? Si womannya bilang, so he is coming to the party. Maka kita cari opposite-nya. Apakah yang pertama ini ada misalnya Greg always come to parties, Greg would come to the party later, Greg was unable to attend the party, Greg would stay at the party for only a moment. Nah, karena he is coming to the party, maka assumption yang dimiliki oleh perempuannya atau yang diasumsikan, dia prediksi tadi, si Greg-nya unable to attend the party. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Nah, pertanyaannya masih sama ya, what had the man assumed? Kemudian dia mengatakan tadi, so you can ride the motorcycle. Ada emphasis ditekan pada kata can atau modalnya. Sehingga, misal the woman always rode her motorcycle to school, no. Karena dia surprise. The woman was not coming to school today, juga no. The woman was an expert motorcycle rider, no. The woman did not know how to ride a motorcycle. Jadi asumsinya, karena dia faktanya ke kampus atau sekolahnya menggunakan motorcycle, si man-nya menganggap dia did not know how to ride a motorcycle. Sehingga yang tepat adalah pilihan yang D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Kita dengarkan dulu. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Nah, si woman-nya menggunakan present emphatic do. So you do know how to cook. You do know how to cook. Nah, dengan begini kita mudah sekali menebaknya bahwa asumsi yang dimiliki oleh si woman-nya adalah the man-nya was not a very good cook. Berkaitan dengan cook ya, dengan cooking. Dan dia akhirnya invite friends-nya untuk makan dinner, makan malam. Kemudian si woman mengatakan, so you do know how to cook. Nah, maka asumsi awalnya dia tidak bisa atau bukan seorang koki yang handal. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Nah, si man-nya bilang, so you did run 3 miles this morning. You did run 3 miles this morning. Maka assumption-nya
yang dia miliki sebelumnya adalah the woman had not gotten much, atau the woman had not go for running until 3 miles this morning. Nah, ingat bahwa emphasis yang diberikan itu nanti biasanya jawabannya yang opposite, yang bertolak belakang. Nah, kita akan lihat setelah ini contoh soal untuk latihan. Nah, untuk latihan ada 4 soal yang bisa coba kalian kerjakan. Nanti bisa jawabannya diletakkan di kolom komentar. Barangkali bisa juga dengan alasan apa keywords yang kalian dengarkan. Kita mulai dengan nomor 5. Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So you do eat sweets. What had the man assumed? Number 8. I'm studying now for my driver's license test. Then you will take the test this afternoon. What had the woman assumed? Nah, itu beberapa contoh soal di bagian ini yang bisa kalian kerjakan. Nanti bisa kalian letakkan jawabannya di kolom komentar. Barangkali bisa ceritain dengan alasan sehingga bisa ada diskusinya, bisa misalnya diperlukan ya. Saya akan lanjutkan untuk soal 9 dan nomor 10. Kita dengarkan dulu nomor 9. Number 9. I'm heading off to physics class now. Then you did register for that course. What had the man assumed about the woman? Nah, karena woman-nya heading to the physics class dan dia mengatakan you did register. Nah, si man-nya mengatakan you did register, maka assumption-nya yang dia miliki tentang woman-nya, she had not enrolled in physics. Register synonymous dengan enroll. Karena dia did-nya ditekan, maka dia ada emphasis menandakan bahwa dia ada surprise, emphatic surprise. Kita lihat sekarang nomor 10. Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. What had the man assumed? Nah, keywords-nya, man-nya mengatakan so the pipe have been clear. Pipe-nya have been clear. Maka assumption-nya yang opposite. Mudah saja ya, jadi di antara yang A, B, C, D ini, yang paling tepat adalah pilihan yang A, the pipe were not clear. Karena dia setelah plumbernya keluar, baru meninggalkan rumahnya, so the pipe have been clear. Maka dia assume-nya awalnya adalah the pipe were not clear. Oke, jadi begitu teman-teman untuk bagian emphatic surprise, bisa diperhatikan agar nanti kita lebih mudah menjawab soalnya. Terima kasih and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.